Kita suaranya. Kan ada coba. Balik makan. Ngomong kok. Terus dipalke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di sebuah mata kuliah ya. Ini kelihatannya kalian kayaknya pernah ambil kelas saya dulu ya. Oke, sambil menunggu yang lain ya, kita kurang lebih masih kurang 3 mahasiswa lagi. Nah, sekarang saya mau menyapa dulu teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini ya terpaksa kita harus kuliah dengan cara seperti ini ya. Sebenarnya saya juga repot cara seperti ini, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap berkuliah, tetap belajar ya. Oke, pastikan semua sudah open kamera ya. Oke, yang belum, Noval, Lutfi, silakan open kamera. Eni, kemudian mana lagi? Jadi open kamera terus ya. Galuh, Triani, Nurul Hidayatul Rohmah, silakan open kamera dulu. Oke ya. Guci Astuti, Fitri Nuryanti. Oke, udah semua ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai ya, saya mau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana peraturan dalam kuliah saya ya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Siapa ya? Alia Hana, pimpin doa Alia Hana. Udah lama nggak mimpin doa ya pasti ya. Masih ingat tuh caranya? Enggak, Bapak lupa. Oh, beneran lupa. Ayo. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rasulullah. Rabbi zidni Oke. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Alia kita langsung saya jelaskan ya tentang bagaimana berkuliah di mata kuliah ini ya. Jadi saya mohon izin share screen. Kelihatan semua ya? Kelihatan? Terlihat Pak. Oke, terlihat ya. Oke. Nah, pada mata kuliah saya ini ya teman-teman semua, seperti biasa saya akan melakukan penilaian. Nah, penilaian itu ada 4 kriteria ya. 4 kriteria penilaian. Ya, yang pertama adalah kehadiran. Kemudian ada tugas. Kemudian ada UTS. Dan kemudian yang keempat ada UAS. Bobotnya untuk kehadiran ini adalah 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Ya. Nah, teman-teman, kehadiran ini saya akan ambil yang pertama dari pertemuan seperti ini ya, Zoom. Nanti saya absen di tengah-tengah ya, di tengah-tengah mata kuliah saya akan absen. Kemudian nanti yang tugas ini ya seperti biasa saya akan kasih tugas mungkin ada sekitar 3 atau 4 tugas sampai nanti 1 semester mungkin ya bisa juga lebih. Terus kemudian
UTS. UTS itu nanti kita akan selenggarakan mungkin pertemuan ke-7 atau 8. Atau nanti mau pakai take home test. Nah, kita juga belum tahu ya karena masih lama. Ini nantinya akhir semester. Kalau di UAS akhir semester. Oke. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan ya pengumuman ini. Nah, jadi setiap kelas saya itu selalu seperti ini insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan kita akan seperti ini kuliahnya. Dan teman-teman nanti akan perhatikan saya dari Zoom, juga nanti saya akan rekam pertemuan ini, kemudian saya upload di YouTube saya yang sudah pernah saya bagikan di WA ya, WA group. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mulai untuk perkuliahan. Pada perkuliahan kita kali ini, kita akan belajar ya tentang mengenal bank syariah. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang bank syariah. Apa mata kuliah sebelumnya yang berkaitan dengan bank syariah? Jadi, apa sih? Sebelumnya mata kuliah kita apa? Mata kuliah kalian apa yang berkaitan dengan bank syariah? Bagaimana, Pak? Waktu sebelum kuliah ini, pernah dapat mata kuliah bank syariah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan itu tentang Islam itu, Pak. Apa namanya? Enggak, maksudnya dulu pernah dapat mata kuliah bank syariah ini apa nama mata kuliahnya apa gitu? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya, berarti baru ini ya? Iya. Oke, jadi saya akan jelaskan benar-benar dari akarnya dulu ya. Jadi pertama kali itu saya akan ajarkan berkaitan dengan bank syariah, apalagi ini anak-anak perbankan syariah semua ya. Jadi saya harus mengajarkan dari fundamentalnya dulu. Siap, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar berkaitan dengan bank syariah. Jadi teman-teman semua di dalam bank syariah ini ya sebenarnya ada tiga prinsip ya mengapa pada akhirnya bank syariah itu dibentuk. Tiga prinsip dasar mengapa BS atau bank syariah, saya singkat bank syariah itu dibentuk. Ya. Oke. Nah, kenapa kok bank syariah itu dibentuk? Ya. Yang pertama adalah karena ada riba. Sebelum tahun 1990-an itu bank konvensional itu dinyatakan bahwa itu praktiknya adalah riba gitu ya, bunga. Nah, kemudian apalagi yang kedua adalah maisir. Ada yang tahu maisir itu apa? Ada yang tahu maisir? Salma, tahu nggak maisir itu apa? Ingat nggak? Pernah belajar nggak? Maisir. Pernah, Pak, tapi saya lupa Oh, definisi. pernah. Iya, iya, iya. Oke. Maisir itu adalah spekulasi. Jadi spekulasi. Jadi dulu awalnya itu bank syariah itu spekulasi ya. Bank syariah, bank konvensional. Bank konvensional itu spekulasi. Jadi sehingga nanti dibentuk bank syariah. Yang ketiga adalah goror. Apa goror? Tahu nggak? Ayu Linda? Goror apa Lin? Ayu Linda.
Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih sebenarnya. Ngetes aja. Lupa, Pak. Oh lupa ya, ya. Goror itu adalah ya ketidakjelasan, nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dari sisi apa? Dari sisi gini, jadi terlalu spekulatif ya. Namanya spekulatif itu tidak bisa dijaga artinya, atau tidak bisa jelas gitu loh. Ini nanti resikonya, jadi resikonya terlalu tinggi. Jadi ciri-ciri dari maisir ya, dan juga nih ya, maisir dan goror ini biasanya resikonya tinggi, high risk. Apa ya misalnya? Kalau kalian mau jualan, tapi barangnya itu ditentukan harganya oleh pasar, itu kan kalian nggak bisa ngerti apakah barang kalian itu terjual besoknya, bisa terjual nggak ya, harganya berapa, naik turun nggak karuan. Nah itu namanya resiko tinggi. Jadi biasanya kalau bisnisnya itu resiko tinggi, maka dia cenderung maisir dan goror. Nah ini nanti sebenarnya pembahasannya bisa kemana-mana teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Artinya 3 prinsip dasar mengapa bank syariah dibentuk itu karena yang pertama adanya riba, yang kedua adanya maisir, dan yang ketiga adanya goror. Itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bank syariah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu apa yang dilakukan oleh bank syariah selama dia beroperasi. Kan kita mata kuliahnya manajemen operasional perbankan syariah. Ya. Nah, yang B adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan bank syariah di antaranya ya. Yang pertama adalah memindahkan uang. Itu boleh. Jadi ada yang pakai ATM itu berarti memindahkan uang, atau mungkin tarik tunai di CS teller ya, teller. Misalnya ini ATM ya, saya kasih contoh. Misalnya di sini ATM. Ya. Yang kedua adalah menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Rekening koran ini biasanya adalah rekening perusahaan ya teman-teman. Saya kasih penjelasan. Biasanya di sini rekening perusahaan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada banyak nih ya teman-teman. Mungkin kurang lebih ada 6. Yang ketiga adalah mendiskonto surat wesel. Surat order atau surat order gitu ya. Atau surat harga lainnya. Apa itu maksudnya mendiskonto? Mendiskonto itu berarti dia mungkin beroperasi dengan menginvestasi pada saham, misalkan gitu ya. Contoh, ini contoh aja, investasi saham ya gitu.
Lalu yang keempat adalah membeli dan menjual surat berharga. Hampir sama ya. Ini juga bisa juga dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Ya. Oke. Yang kelima. Membeli dan menjual cek, surat biasa, dan kertas dagang. Kertas dagang. Misalnya, apa misalnya? Kalian pernah dengar kan cek, mau ambil uang tinggal pakai cek itu ya, berarti itu masuk ke nomor yang 5. Lalu yang terakhir adalah memberi jaminan bank. Ada ya jaminan kalau di bank syariah juga ada. Nanti kita akan belajar. Misalnya di sini jaminan pembayaran. Oke. Jadi kurang lebih 6 ini kalian tidak usah pusing-pusing ya. Ini apa Pak maksudnya? Ini nanti akan otomatis kalian ketahui sembari kita belajar. Ini kurang lebih nanti kegiatan-kegiatannya yang dilakukan oleh Bank Syariah itu di situ. Jadi nanti akan saya ajarkan dalam 1 semester itu kurang lebih ya 6 hal ini gitu ya. Contoh-contohnya nanti akan ada gitu. Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Untuk yang baru bergabung, jadi untuk kelas saya wajib open kamera ya teman-teman. Karena nanti saya nggak mau untuk saya ngomong sendiri nggak mau ya. Jadi tolong semua open kamera, kita sama-sama belajar seperti kayak di kelas, oke? Siap, Nen. Nanti saya akan absen mungkin bentar lagi ya nanti ya. Ya. Oke. Saya belum masuk grup kelas, Pak, maaf. Ya nanti saya undang, ya. Oke. Ready. Oke, saya lanjutkan. Sudah sudah dicatat semua ya. Sebenarnya nanti saya akan kirimkan coret-coretan saya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Kita lanjut. Yang C. Nah, sekarang apa yang perlu kita pelajari? Alur operasional. Nah, ini yang sebenarnya harus paham. Operasional syariah. Bagaimana alurnya? Nah, saya akan jelaskan dengan ilustrasi ya, teman-teman. Misalnya saya punya bank, namanya Bank Syariah Salatiga, umpamanya ya, umpamanya. Oke. Saya kasih kotak. Ya. Nah, di sini bisnis dari bank syariah itu berbeda dengan bisnis pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus benar-benar berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau ngomong usaha bikin kerupuk, usaha bikin mobil, usaha bikin TV itu beda dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Ya. Bedanya gimana, Pak? Bank syariah itu ya, dia itu
berperan sebagai financial intermediary. Financial intermediary. Oke. Apa itu financial intermediary, teman-teman semua? Artinya dia sebagai penghubung keuangan. Penghubung keuangan. Oke. Penghubung keuangan. Nah, dari sini teman-teman semua ada kata penghubung ya. Kalian garis bawahi ada kata penghubung di sini. Penghubung. Saya kasih stabilo ya. Penghubung. Ya. Artinya apa kalau penghubung? Berarti kan dia menjembatani sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dia menjembatani seseorang dengan seseorang lainnya. Dia menjembatani si A dan si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang dihubungkan oleh si bank syariah tersebut? Yang dihubungkan itu adalah orang yang atau pihak yang kekurangan dana dan kelebihan dana. Orang yang kekurangan dan kelebihan dana. Kok bisa gitu, Pak? Gini mekanismenya. Saya kasih contoh ya. Nurul, uang sakunya berapa? Kurang lebih. Misalnya 2 juta gitu ya per bulan ya. Contoh aja, contoh ya. 2 juta per bulan. Ya. Dia menggunakan uangnya untuk kuliah, untuk operasional dia kuliah. 1 bulan itu dia bisa menghabiskan 1.500.000. 1.500.000. Ya. Nah, kan sisa tuh 500.000. Sisa 500.000. Sekarang kan Nurul berpikir, mau buat apa uangnya? Ya. Artinya di sini Nurul itu apa? Kekurangan atau kelebihan dana? Ayo dijawab. Kelebihan. Oke, kelebihan ya. Oke, kelebihan. Jadi Nurul itu kelebihan dana. Saya pakai kuning ya. Ya, kelebihan. Sehingga Nurul akan memasukkan uangnya ke sini, ke bank syariah, sebagai orang yang kelebihan dana. Kelebihan dana. Ya. Artinya kalau dari sisi bank syariah, berarti bank syariah ini sekarang sedang melakukan penghimpunan dana. Penghimpunan dana. Ya, oke. Jadi bank syariah melakukan penghimpunan dana terhadap Nurul, ya, dan juga Nurul sebagai pihak atau orang yang kelebihan dana. Nah, oke ya, berarti sekarang bank syariah sudah punya uang berapa? 500.000, taruhlah gitu ya. 500.000 ada di bank syariah. Oke. Sekarang berarti satu lagi yang belum apa, yaitu kekurangan. Berarti bank syariah harus menyalurkan 500.000 itu kepada orang yang kekurangan. Ya. Nah, siapa yang kekurangan itu? Misalkan di sini saya kasih ya. Kekurangan itu misalnya di sini adalah Fitri. Fitri di sini punya usaha namanya produksi pakaian. Ya. Produksi pakaian. Dia butuh modal untuk
usaha sebesar 500.000. Nah, terus Bank Syariah memberikan 500.000-nya ke Fitri. Ya, sehingga ini proses ini disebut dengan penyaluran dana. Si Fitri disebut sebagai orang yang kekurangan dana. Kekurangan dana. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Jadi bisnisnya itu seperti itu. Itu namanya financial intermediary. Penghubung antara si kelebihan dana dengan si yang kekurangan dana. Seperti itu bisnisnya bank, teman-teman. Baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Jadi dia itu produknya adalah produk penyaluran, bukan produk yang berwujud fisik ataupun produk-produk jasa. Memang secara umum ada produk-produk jasa, tapi itu hanya sebagai pendukung, ya, bukan utama. Tapi secara operasional, bank syariah itu atau bank konvensional secara umum itu adalah melakukan financial intermediary atau penghubung keuangan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Oke, paham ya? Jadi itulah operasional dari bank syariah itu. Oke. Dari sini tantangannya berarti apa, teman-teman? Tantangannya berarti apa? Tantangannya bank syariah apa? Tantangannya apa, teman-teman? Tantangan. 1. Isi penyaluran dana. Dia apa? Profit, teman. Jangan saya nggak profit. Kalau kita bank syariah sekalipun ya harus profit, teman-teman. Nggak boleh profitnya itu kecil, harus besar, harus bisa membuat kaya pemiliknya. Dengan cara apa? Nanti ada beberapa prinsip-prinsip ya, ada akad dan lain sebagainya ya. Ada murabah, ada mudharabah, nanti akan saya jelaskan. Harus profit, teman-teman. Jadi meskipun dia bank syariah ya harus profit. Nggak bisa ditoleransi gitu. Sama kelakuannya dengan bank konvensional. Ya. Yang kedua apa? Berkaitan dengan yang penghimpunan dana atau orang kekurangan dana, kita harus menjaga likuiditas. Apa itu likuiditas? Dana yang kita miliki ini harus bisa kembalikan kepada Nurul. Coba saya kembali tadi. Kan Nurul menginvestasikan 500.000 tadi ya. Kita lihat di sini. 500.000. Nurul boleh nggak ngambil 500.000 sewaktu-waktu? Boleh. Jadi nggak boleh bank syariah ini nggak punya uang 500.000. Kalau bank syariah ini nggak punya uang 500.000, celaka, bisa dikenai sanksi sama pemerintah gitu loh. Ya, jadi di sisi lain dia harus profit, tapi dia juga harus liquid. Ya, liquid artinya 500.000 tadi harus kembali ke Nurul. Sewaktu-waktu Nurul ambil harus ada. Di mana-mana bank itu seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi bank itu harus punya modal kerja yang jelas. Ya ini ya. Ini tuh nggak boleh. Misalnya di sini ini nggak boleh. 500.000 itu diinvestasikan semua ke Fitri itu nggak boleh. Ya. Kalau memang dananya hanya 500.000, tapi kalau di dalam banknya ada 500 juta, 500.000 itu kecil, boleh ke Fitri. Artinya ketika nanti Fitri, artinya ketika 500.000 nanti diinvestasikan ke Fitri, Nurul masih bisa ambil 500.000 karena bank punya 500 juta di rekeningnya, gitu loh. Paham ya? Dua hal ini yang menjadi tantangan, ya. Jadi tidak gampang bank syariah itu, ya. Tantangan dari sisi profitabilitas, dari sisi likuiditas, semuanya seperti yang makan buah semalakama. Kalau saya terlalu ke profit, bagus memang. Profit tinggi itu bagus. Tapi kalau profit tinggi, likuiditasnya juga rendah. Taruhlah uang di sini 500, taruhlah uang di sini 500 juta ya. 500 juta. Dibagikan semuanya ke Fitri. Nurul mau ambil kan nggak bisa. Itu namanya likuiditasnya jelek. Itu juga salah satu bank yang jelek juga. Harusnya sekian. Mungkin dari 500 juta ini 100 juta ke Fitri. Sehingga nanti kalau Nurul mau ambil, tabungannya di sini masih ada.
Tepungnya di sini itu masih ada, gitu loh. Oke, ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan tantangannya? Belum, Pak. Belum ya, jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya tanya apa tantangan yang dihadapi oleh bank syariah secara mendasar, yaitu dua itu. Di mana-mana bank syariah, bank konvensional ya kayak gitu loh. Ya. Makanya nanti ada indikator-indikator keuangan kayak misalnya capital adequacy ratio, tingkat kecukupan modal, nanti saya akan ajarkan, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita ke prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pada sisi penyaluran dana. Kalau kita ngomong penyaluran berarti ke Fitri ya, yang butuh uang. Oke, jadi butuh uang. Nah, dibagi 3 secara umum atau secara besar, jual beli, ya, 2 sewa, 3 bagi hasil. Oke. Jual beli. Kalau jual beli itu berarti gini teman-teman. Engga butuh mesin. Mesin apa ya? Printer ya. Engga butuh mesin printer. Oke. Dia ngomong sama Bank Syariah Salatiga, BSS ya. Saya mau beli mesin printer seharga 1 juta rupiah. Ya. Terus si Bank Syariah menghubungi Aston Printer. Aston Printer ini perusahaan printer ya. Misalnya gitu. Oke, dari Aston Printer itu dia Bank Syariah juga beli seharga 1 juta. Ya. Nah, kemudian kembali ke Engga. Si Engga, mesinmu harganya 1 juta. Tapi ini ya, saya hargai 1.200.000 ya untuk laba. Engga mau, oke, akhirnya Engga membayar 1.200.000. Itu namanya murabahah. Oke, kalau pernah dengar murabahah ya ini murabahah. Itu yang dijual beli ya, murabahah. Jadi akadnya namanya akad murabahah. Murabahah sendiri dibagi 2, teman-teman. Ada namanya salam. Ada namanya istisna. Ada namanya salam, ada namanya istisna. Kalau salam itu langsung dibayar cash sekaligus ya, saya kasih keterangan sekaligus. Terus yang istisna itu cicil. Jadi misalkan 1.200.000 mau dicicil 6 kali berarti 200.000 per bulan. Enggak riba ya nih ya. Kalau sekaligus ya langsung 1.200.000 gitu. Oke ya, bisa membedakan ya. Lanjut yang sewa. Sewa.
Ya, yang sewa itu ada namanya ijaroh. Nah, itu pindah kegunaan. Tapi tidak pindah kepemilikan. Oke. Ijaroh. Itu sewa. Misalnya tadi printernya mau sewa, berarti si siapa? Nggak mau beli, tapi dia sewa aja ke bank syariah. Berarti bank syariah beli harganya 1 juta. Si misalnya bayar 200.000, enggak 200.000, 100.000 per bulan. Nanti kan barangnya kan barangnya enggak dipindahkan kepemilikannya, hanya kegunaannya saja. Nanti bisa disewakan kepada orang lain. Gitu. Misalnya ya, saya kasih ini ya ilustrasi ya. Tadi kan sewa printer ke BSS. Berapa? 25.000 per bulan. Sampai 1 tahun. Nanti enggak pindah kepemilikan, tapi hanya kegunaannya aja. Gitu. Ya sama pada sewa pada umumnya. Itu namanya ijarah akadnya. Ya. Terus yang ketiga adalah bagi hasil. Nah, ini yang sering teman-teman dengar ya. Dan namanya mudharabah itu ya ini. Nah, bagi hasil ini ada 2 teman-teman. Ya. Satu musyarakah. Yang satu mudharabah. 2, sorry. Kedua mudharabah. Mudharabah. Ya. Apa pengertiannya? Musyarakah ini kita bareng-bareng. Misalnya ada Fitri, ada ada Nike. Yuk kita bareng-bareng bikin usaha pakaian. Ya, kita usaha pakaian. Ya udah yuk modalnya bagi bertiga. Fitri 1 juta, Engga 1 juta, Nike 1 juta. Udah. Bareng-bareng ya, semua sama. Tenaganya juga mereka jalankan bertiga, itu namanya musyarakah. Berarti kalau di bank syariah, ya bank syariahnya juga ikut-ikut jualan, gitu loh, ikut mempromosikan. Misalnya di sini BSS ikut juga menginvestasikan 1 juta. Yuk bareng-bareng. Bank syariah Salatiga, Fitri, Engga, dan Nike. Namanya musyarakah nih kalau kayak gini. Ya. Terus yang mudharabah, kalau mudharabah itu si BSS menyalurkan dana ke 3 orang ini. Saya singkat FEN ya. Fitri, Engga, Nike. FEN. Fitri, Engga, Nike. Berapa? 4 juta. Wes tak kasih uang aja 4 juta, kalian jalankan sendiri. Nanti nanti bagi hasilnya berarti saya 40, BSS-nya 40, si FEN-nya, Fitri Engga Nike-nya dapat 60%. Nah, itu namanya mudharabah, teman-teman. Mudharabah. Jadi mudharabah itu bagi hasil antara bank syariah dengan pemilik usaha, ya, ada dengan prosentase. Kalau rugi ya ditanggung bersama, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ada yang tadi mungkin kelewat-kelewat? Pak, saya mau bertanya. Ya? Oke. Siapa ini yang tanya? Enggak ya? Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau bertanya, kalau di dalam sistem bagi hasil sama yang tadi apa itu sewa itu harus diucapkan, misalnya kayak gini.
saya menyewakan barang ini bla bla kepada Anda, atau nggak harus diucapkan seperti itu, Pak? Oh iya, ini kan namanya akad ya. Ini akad. Iya. Jadi harus diucapkan kayak akad pada umumnya. Nah, Nanti ada contohnya itu prosesnya. gimana, Pak? Ya nanti di bab 6 nanti ada saya jelaskan proses akadnya. Jadi akadnya ya nanti seperti mungkin datang ke bank ya, ke bank kemudian nyatakan akad itu gitu loh, bahwa akadnya adalah mudharabah. Kita biasanya tanda tangan atau diucapkan gitu bisa. Tapi antara alternatif keduanya itu ya, sehingga jelas gitu loh. Jadi salah satu faktor kenapa bank syariah itu dibentuk ya karena itu biar jelas, biar nggak ada apa tadi namanya maisir ya, maisir dan goror tadi itu supaya seperti itu. Gitu ya Engga? Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya absen dulu ya. Nanti habis absen jangan langsung keluar loh, belum selesai, masih dikit lagi ya. Naufal ada Naufal? Hadir, Pak. Oke. Dwi Afrianto? Hadir, Pak. Oke. Aulia Endah Pratiwi? Hadir. Puji Astuti? Hadir, Pak. Oh, ini hadir semua kayaknya. 37 ya. 37 saya ada satu. Nugroho ada ya? Ada, Pak. Oke. Oke. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kita produk dari sisi atau akad dari sisi penghimpunan. Dari sisi penghimpunan. Masih ingat ya penghimpunan itu dari sisi mana, ingat ya? Nih, dari sisinya Nurul. Berarti dari sisi penabung atau orang yang kelebihan dana atau orang yang mau bikin deposito gitu. Itu sama. Ya. Nah, apa aja kalau dari sisi penghimpunan itu cuma ada dua, teman-teman. Lebih sedikit. Yang pertama adalah wadiah. Wadiah. Yang satu, yang kedua mudharabah. Kok mudharabah bisa di sisi penghimpunan, Pak? Bisa. Gini ceritanya. Saya jelaskan dulu yang wadiah. Kalau wadiah, itu berarti kita menabung saja tanpa ada kelebihan apapun. Menabung saja. Kalau misalnya mau nabung, berapa? 2 juta. Ya udah 2 juta utuh, nggak ada kelebihan apa-apa gitu loh. Nggak ada apa ya, nggak ada
tambahan-tambahan apa gitu nggak ada. Nah, yang ada tambahannya itu adalah yang mudharabah gitu loh. Ya. Gimana mekanismenya, Pak? Sama kayak tadi. Lalu nabung 500.000. Bagi hasil, misalnya ada uang dari investasi ke Aulia, ada untung nih ya, untung misalnya 5 juta. Nah, untuk akad mudharabah di sisi penghimpunan, kalau dapat misalnya, ini kan dibagi, misalnya BSS ada 100 nasabah. 5 juta ini siap dibagikan ke penghimpun ya. Jadi gini, saya ulangi deh biar jelas. Bentar. Biar jelas. Misalnya investasi ke Aulia 20 juta untuk usaha kerupuk. Ya, usaha kerupuk. Oke, setahun berjalan untung 10 juta gitu ya. Bersih ya. Untung 10 juta bersih. Kan akadnya ke sini mudharabah. Tapi yang saya maksudkan di sini penghimpunan, berarti dari sisi ini, dari sisinya Galuh. Berarti 10 juta ini harus dibagikan ke Bank Syariah sendiri dan Galuh. Misalnya dari 10 juta ini, yang 7 juta itu keuntungan Bank Syariahnya. Artinya ini masuk ke sini, saya. Ya, berarti sisa berapa teman-teman? 3 juta. Nah, 3 juta ini siap dibagikan ke nasabah. Siap dibagikan ke nasabah. Ya, misalnya nasabahnya ada 100. Berarti berapa? Berarti kalau akan menerima berapa? 3 juta dibagi 100 berapa? Berarti dapat berapa Galuh? 300. Oke, 300.000. Bersih ya? Nah, itu namanya akad mudharabah. Kalau tabungan kalian ada mudharabah. 500-nya tetap bisa diambil. Ya, bisa diambil. Itu ilustrasi saja ya. Kenyataannya tidak sebesar itu teman-teman. Karena nasabah Bank Syariah itu sangat banyak sekali. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi akadnya dari sisi penghimpunan itu hanya ada 2. Yaitu wadiah dan juga mudharabah. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang F ya. Terkadang Bank Syariah juga melakukan jasa-jasa lainnya. Ya. Apa aja itu? Misalnya yang satu adalah SARF. Apa itu SARF? SARF itu jual beli valuta asing. Nanti saya jelaskan di pertemuan ke-6 atau 7, saya lupa ya. Yang kedua ada namanya sewa. Ada sewa juga lagi teman-teman. Namanya deposit box. Contohnya safe deposit box. Misalnya nih, Nugroho punya emas 1 kilo gitu ya. Dia kalau simpan di rumah nggak aman. Emas 1 kilonya nggak aman kalau disimpan di rumah. Maka dia menyimpannya di Bank Syariah dengan cara melakukan sewa atau menyewa safe deposit box. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam menjalankan manajemen syariah. Prinsip-prinsip
dalam menjalankan manajemen syariah. Nah, kenapa saya ngajari prinsip? Ya, itu kan mendasar ya kalau prinsip ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus dijunjung tinggi oleh bank syariah. Ya, yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalani yang baik, yang dianjurkan, tapi menjauhi yang dilarang. Kalian pasti sudah tahu ya. Lalu kewajiban menegakkan kebenaran. Lalu kewajiban untuk keadilan. Bank syariah nggak boleh bohong, harus benar, ya, harus adil. Ini gimana sih? Kebenaran, keadilan. Yang terakhir adalah amanah. Nah, ini amanah artinya jadi uang yang dari sisi penghimpunan tadi itu akhirnya apa? Menjadi amanah. Amanah untuk bank syariah bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik. Jangan sampai amanah yang sudah kita terima itu sebagai bank syariah malah disalahkan dengan cara apa? Dengan cara membawa lari uangnya, ya? Atau kita usaha tapi kok ini nggak untung gitu loh. Jadi tantangannya adalah bank syariah tetap harus profit ya dan juga liquid. Nah, itu jadi nanti yang akan saya ajarkan satu semester ke depan itu kurang lebih dari sisi itu bagaimana caranya supaya majunya itu profitnya tetap tinggi, tetap ada, tapi juga tidak melupakan namanya likuiditas. Ya, likuiditas. Ini bank syariah. Oke. Jadi likuiditasnya tetap tinggi, artinya ya kita tetap bisa mengembalikan uang dari nasabah gitu loh. Enggak apa ya? Enggak ibaratnya karena kita mengejar profit terus akhirnya nasabah nggak bisa ambil uangnya, apalagi yang pada wadiah itu loh. Wadiah itu kan uangnya bisa diambil kapan aja. Fitri nabung 500 juta. Sekarang mau diambil 500 juta besok ya harus bisa, harus ada. Nah, makanya yang namanya bank syariah ini harus berhati-hati teman-teman. Karena prakteknya bisa jadi akan membuat perusahaan tidak bisa mengembalikan dana kepada nasabah. Itu sangat berbahaya. Ya, tapi kalau bank syariah tidak profit ya nggak bank syariah yang bagus gitu loh. Bank syariah yang bagus itu tetap adalah dia bisa meningkatkan profit secara berkala, profitnya juga tinggi ya seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya gitu. Nah, itu yang nanti saya akan ajarkan di manajemen operasional perbankan syariah ini bagaimana mengoperasikan bank syariah ini supaya liquidnya tetap terjaga ya, artinya kita bisa mengembalikan uang kepada nasabah, tapi juga kita bisa mendapatkan profit yang cukup juga gitu loh dari praktek usaha kita gitu. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, mau tanya. Silakan. Bisa diulang yang mudharabah? Itu kan ada yang 300.000. Nah itu tuh dari mana dan bagaimana itu Pak? Oke. Gini, ya iya sama. Gini ya, tadi kan di sini sudah saya jelaskan awalnya ya, langkah satunya itu si bank syariah tadi, bank Salatiga Syariah, investasi ke Aulia. Ya, ini langkah satunya. Saya kasih tulisan ya. Ini langkah 1. 20 juta.
Oke, terus kemudian 1 tahun berjalan, kan untung nih, ya alhamdulillah untung gitu ya. Misalnya profit sebanyak berapa tadi 10 juta. Ini langkah kedua, ternyata usahanya 10 juta. Ternyata dulu itu bagi hasilnya akadnya adalah 60-40. 60%, 40%. Ya, anggap aja gitu ya. Atau anggap aja saya ini misalkan 70-30. 70-30 aja deh biar sama. 70-30% ya. 70%, 30%. 70%-nya buat si Bank Syariah, 30%-nya buat Aulia. Berarti Aulia mendapatkan 3 juta rupiah, sedangkan Bank Syariah dapat 7 juta, gitu kan ya? Paham ya sama ya? Ya. Oke, 7 juta sekarang ada di Bank Syariah, dipegang nih sama Bank Syariah. Oke? Ya. Terus yang ini misalnya saya hapus aja biar mungkin tadi saya mungkin jelaskannya enggak jelas ya. Saya ulangi. Terus yang mau dibagikan ke Bank Syariah berapa? Kan akhirnya gitu ya. Pertanyaannya ada 2. Yang mau disimpan ke Bank Syariah atau di PDW sama Bank Syariah itu berapa dari 7 juta itu? Atau yang mau dibagikan ke nasabah berapa kan gitu? Ya kan? Misalnya yang mau di PEK sama Bank Syariah 4 juta. Yang mau dibagikan ke nasabah 3 juta. 4 sama 3 ini dari mana? Dari 7 juta ini. Sal. Ya, Pak. Ya. Terus 3 juta tadi ternyata Bank Syariah punya 100 nasabah. Ya. Nah, 3 juta tadi dibagi dengan 100 sama dengan 300.000 ya. Berarti setiap nasabah akan dapat 100.000. Gitu mekanismenya. Oke. Masih bingung? Ya, udah paham, Pak. Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Karena kesempatan untuk bertanya hanya lewat Zoom ini. Kalau saya live ya. Kalau di YouTube kan nanti hanya video saja. Ada lagi? Silakan teman-teman. Oh ya, ini ada bukunya ya. Nanti kalau teman-teman mau beli buku, silakan. Nanti saya kirim gambar covernya ya, bukunya yang dipakai kayak apa. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa, silakan. Terserah kalian aja. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Minggu depan kita seperti ini lagi ya. Nanti saya akan beri link invitation-nya. Silakan kalian gabung ya untuk perkuliahan selanjutnya. Dari sisi pertemuan satu ini, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Materinya untuk pertemuan satu ini sampai di sini dulu ya. Kita tidak lama-lama dulu, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang kedua. Nanti video ini akan saya bagikan di kanal YouTube saya. Ya, nanti saya akan beri. Sudah saya beri ya kemarin di grup. Kalau yang belum gabung grup nanti saya masukkan. Terus apa lagi ya? Ya, kemudian minggu depan dipersiapkan seperti ini lagi. Saya senang teman-teman bisa hadir, bisa open kamera semua di masa seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita baca doa kafaratul majelis dipimpin oleh siapa ya? Novita Kurniasari.
Mana nih? Malah ada musiknya nih. Novita, ayo dibacakan doa kafaratul majelis, yuk. Dipimpin ya. Baik teman-teman, sebelum selesai perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.